Beberapa dugaan tindakan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Diduga ada sebanyak ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram. Sahabat media, salam hormat dari saya, Dr. Hengki Solehin MZ, SHMH, advokat dan konsultan hukum. Sesuai dengan pertanyaan, apakah tuduhan Ketua NCW dapat memenuhi unsur bahwa seseorang tersebut telah masuk kategori menerima aliran dana pencucian uang? Sebenarnya informasi yang disampaikan oleh Ketua NCW yang mencurigai dimungkinkan adanya aliran dana pencucian uang yang dimasukkan ke salah satu rekening public figure, tuduhan ini terlalu vulgar dan arogan karena langsung menyebutkan nama tanpa inisial, dan statement itu dapat dikategorikan tidak menghormati hak hukum seseorang. Dalam sistem penanganan tindak pidana, sekalipun ada alat bukti, azas hukum di Indonesia mengedepankan praduga tidak bersalah. Walaupun seseorang itu telah disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tindak pidana pencucian uang biasanya kan bertujuan agar penghasilan yang didapatkan secara ilegal disamarkan seolah-olah pendapatan dari hasil legal. Dan di dalam menangani tindak pidana pencucian uang harus ditemukan pelanggaran hukum utamanya atau predikat crime. Dan jika pelanggaran hukum tersebut bertujuan untuk menghasilkan banyak uang maupun harta lainnya yang diinvestasikan baik melalui perbankan, pasar modal, properti dan lainnya, baru bisa dikembangkan delik-delik yang menghasilkan criminal process. Seharusnya kalau seseorang atau kelompok yang mencurigai dimungkinkan adanya aliran dana yang tidak wajar, sebaiknya segera buat laporan secara prosedur hukum. Undang-undang menjamin kerahasiaan pelapor dan pelaporan, sebagaimana diperjelas pada halaman penjelasan pasal 83. Ini jangan cepat gembar-gembor, dikhawatirkan akan timbul permasalahan hukum baru. Kalau mau kita kembangkan lagi, ada 3 tahapan sistem yang biasa dilakukan oleh oknum untuk melakukan pencucian uang. Pertama, placement, layering, dan interrogation. Nah, placement itu menerapkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, bisa melalui perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Atau dengan cara layering, merubah bentuk dana melalui transaksi yang lebih kompleks atau lebih rumit dalam rangka mempersulit pelacakan asal-usul dana. Nah, secara interrogation, mengembalikan dana tadi dalam bentuk seolah-olah sah untuk digunakan bisnis atau investasi lainnya, dan mungkin saja dana tadi bisa dikembalikan untuk melakukan kejahatan. Itu saja dari saya. Terima kasih.